Assalamualaikum, halo gengs antero negeri, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Kita lanjut lagi perjalanan pulang dari kampung gua Purbalingga menuju Bekasi. Jangan lupa tonton dulu part pertamanya. Semalam gua nginep di salah satu cottage yang ada di Singaparna, Tasikmalaya. Dan alhamdulillah sudah pagi, sudah segar, badan sudah istirahat. Saatnya kita capcus lagi, kita gas lagi. Gua berangkat dari homestay sekitar pukul 5.45. Kita lihat cuaca juga cukup baik, mendung-mendung syahdu, tapi masih didominasi oleh awan yang cukup cerah lah. Mudah-mudahan di jalan kayak gini aja nih, sampai siang kan adem-adem asoy gitu. Dan sesuai prediksi, jalanan ke arah Cipatujah dari Tasikmalaya Singaparna ini cukup membuat kita tersenyum gengs. Kenapa? Jalanannya rapih, bersih, dan yang terpenting sepanjang jalanan kita disuguhkan oleh pemandangan yang cantik gengs. Gue bersyukur strategi gue semalam tuh tepat. Kita harus menepi dan menginap di homestay. Kenapa? Ya bisa dilihat gengs, jalanannya itu menuju Cipatujah dan dilanjut lagi nanti sampai Pamempek. Itu kayak kalau dilalui malam hari gelap, bakal sulit juga kita menemukan homestay. Ditambah lagi semalam hujan, pasti tenaga kekuras habis. Naik motor hujan-hujan itu bisa 2 kali 3 kali lipat capeknya gengs. Inilah salah satu keuntungan kita jalan ketika suasana itu cerah atau matahari masih bersinar gengs. Kita bisa nikmatin perjalanan dan kita juga merasa aman di jalan, nggak was-was. Apalagi lewat jalanan yang memang sulit. Bukan sulit sih sebetulnya. Kalau dilalui malam hari ini nampaknya akan sedikit pengendara yang melintas. Nah, ini juga membuat rasa nyaman kita berkurang. Apakah jalanan ini aman? Sejujurnya gua sendiri nggak tahu gengs. Makanya daripada gua ambil resiko, lebih baik gua tunggu pagi dulu. Itu adalah pilihan yang sangat tepat. Sebelum terlalu jauh berjalan dan angin menerpa tubuh kita gengs, ada baiknya kita cari sarapan dulu biar nggak masuk angin. Tapi susah gampang nih cari sarapan daerah sini. Niatnya sih mau cari lontong sayur, tapi ada apa nggak tahu deh. Dari tadi yang ada itu cuman warung-warung kayak gini nih, pasti cuman jualnya kayak mie instan. Ya itu kurang nendang gengs, harus ketemu nasi gua nih pagi-pagi nih, biar lebih suges aja sih sebetulnya. Tapi kalau pagi-pagi udah makan mie kan rasanya perut panas banget. Oke, kita sambil jalan sambil menikmati sejuknya udara pagi. Kita cari sarapan gengs. Waduh, bukit-bukitnya cantik banget di depan. Bisa lu perhatiin deh. Ya jalanannya kayak gini, dibilang bagus ya cukup bagus, dibilang jelek juga enggak. Bisa dinikmati dengan kecepatan rata-rata sekitar 60-70 km per jam. Kalau lika-liku gini ya 50 km per jam. Ya itu di range speed yang aman menurut gua. Gak usah terlalu cepat-cepat, yang ada kita tidak bisa menikmatin jalanannya gengs. Oke, setelah perut terisi kita lanjutkan perjalanan gas tipis-tipis aja gengs.
Sejauh ini motor gua masih dalam keadaan yang cukup prima, gengs. Ya ada sedikit permasalahan sih, cuman bukan permasalahan yang berarti ya, ini cuman masalah settingan aja. eh Karburator alias puyer yang gue pakai ini terlalu besar ketika motor ini melalui dataran tinggi yang kelembapannya mungkin lebih lembab, mungkin lebih padat gitu ya, campuran airnya dengan udara berbet jadinya. Kalau siang-siang sih aman-aman aja, gengs. Sampai juga kita di daerah pesisir, gengs. Ini udah masuk ke daerah Cipatujah ya. Bisa dilihat di samping kiri itu Samudra Hindia, gengs. Ada di selatan Pulau Jawa. Karena curah hujan agak tinggi, jadi kali-kali atau sungai-sungainya jadi warnanya coklat, kurang estetik ya. Kalau misalnya nggak musim hujan sih kayaknya warna biru tuh, lebih indah deh. Jalanannya kurang lebih seperti ini, gengs. Kalau kita sudah dalam pesisir pantai selatan Pulau Jawa, lurus-lurus. Kalau siang ya panas tentunya, dan tetap dengan suasana yang cukup sunyi, sepi, tenang. Ya ginilah. Sebetulnya rute yang gua lalui ini menjauh dari rumah, karena Bekasi tempat gua tinggal tuh posisinya ada di utara, agak ke utara lah ya, tapi nggak di utara banget. Dan ini gua pala ke selatan gitu loh. Tujuannya apa sih? Yang jelas pasti menikmati perjalanan dan pemandangan, nggak ada lain sih, itu aja. Untuk jalanan ini sendiri udah beberapa kali gua lalui. Sebetulnya yang jadi penasaran itu ke arah balik sana, ke arah Jawa Timur. Pengen banget itu gua jelajahi lagi, mau naik motor atau naik mobil ya, yang mana aja, yang penting kita gas. Mudah-mudahan ada waktu, ada rezeki, sehat, kita bisa lakukan petualangan lagi, gengs. Walaupun udah beberapa kali gue lewat sini, tetap aja gue nggak bosen-bosen, gengs. Ini gue berangkat Hamin berapa ya? H+5 lah dari Lebaran, hari Jumat. Yang katanya puncak arus balik, tapi di sini masih sepi-sepi aja. Mungkin di daerah tengah, daerah utara sudah padat para pemudik yang kembali ke perantauan. Sambil menikmati perjalanan, gua mau bahas ini aja deh, mengenai tips, bukan tips, kita sharing-sharing aja bagaimana berkendara jauh. Gua sendiri sih baru kali ini lagi jalan sekitar 400 kilometeran ke atas lah. Nah, persiapan itu penting banget, mulai dari motor, fisik, mental, itu wajib lah kita rencanakan dengan sebaik-baik mungkin. Nah, ketika melewati jalanan yang belum kita ketahui, ada baiknya kita boleh pede, tapi tetap harus atas dasar tertentu. Nggak main modal nekat aja, kita harus literasi juga. Ini jalanannya kayak bagaimana, terus ada pom bensin di mana. Worst case-nya kalau motor lu rusak, di titik-titik mana lu bisa temuin bengkel. Dan juga kita semestinya memiliki pengetahuan dasar tentang kendaraan yang lu bawa gitu. Apalagi memang kalau tujuannya lu bertualang atau melakukan perjalanan yang bukan sifatnya cuman lu pindah dari satu titik ke titik lain, tapi kan kita ingin menikmati perjalanan, pengen bertualang, touring lah kalau bahasa anak motornya mah. Ya masa anak touring nggak ngerti sama sekali sih sama kendaraannya? Harusnya udah ngerti dong. Widih, depan pantai, gengs, cakep ya, keren. Ini pantai selatan
yang gua demen gitu loh. Kalau lu mau mampir ke pantai tinggal belok kiri aja, cari jalan, biasanya jalan-jalan tikus, jalan-jalan setapak nyampe dah pinggirnya tuh. Bisa kita nikmatin. Adalah pantai-pantai gratis yang kita bisa nikmatin tanpa harus ada pungutan. Oke gengs, ini gue mampir dulu nih ke pantai apa tahu. Udah masuk daerah Pamembeg, kita bayar dulu retribusi. Lanjut lagi, nanti parkir ditarik lagi. Ya gitu deh kalau di Jawa Barat mah. Kita bisa berlapis-lapis, main ceban, goceng 2000, ya gitu-gitu deh. Masih syukur sih kalau harganya masih segitu-gitu aja, tapi kadang ada yang sampai beberapa puluh ribu tuh kalau gua lihat di medsos. Bener atau enggak sih, kayaknya sih bener gitu loh. Ya coba aja ya pemerintah itu membuat tarif dasar yang serempak itu sama gitu, jadi enak kan kita bisa tahu. Ya kalau bisa mah pantai emang gak usah dibayarin lah. Kita ngops-ngops dulu gengs biar gak ngantuk gengs di jalan gengs, sambil nikmatin deburan ombak pantai selatan. Lanjut gas lagi, kita menuju jalan raya Cidaun Ciwidey. Nah tuh pemandangannya ajib banget. Di video gue beberapa waktu yang lalu ada tuh gue melintasi jalan raya ya Ciwidey Cidaun itulah, tapi dari arah sebaliknya. Dan kalau lebaran vibesnya kayak gimana nih? Apakah jalanannya sepi-sepi syahdu cantik estetik, atau malah padat bahkan macet ya? Mudah-mudahan sih ya agak sepi lah, tapi sih ya enggak juga, ini rame juga hitungannya nih kalau di daerah selatan. Banyak yang lintas kayak gini nih. Kalau hari-hari biasa atau libur-libur biasa, ini jalanan sepi-sepi aja gitu. Tuh kan, banyaklah ini pemudik-pemudik yang jaraknya mungkin gak terlalu jauh. Kalau lewat sini sih biasanya lintas apa ya, lintas kota aja lah, nggak kayak gua nih lintas provinsi. Akap banget gua antar kota antar provinsi. Maklum, karena ngebet pengen touring, pengen jalan jauh, ya ada kesempatan kita gas gengs. Karena kesempatan kayak gini nih gue jarang banget kesempatan ini. Tahun depan gue pulang kampung ya naik mobil. Ya kali ini gue cari alasan gimana caranya gue naik motor, tapi bisa juga sih alhamdulillah. Oh ya, perbandingan naik motor naik mobil tuh dari segi biaya udah pasti geng jauh banget geng. Buat bensin tuh wah seperberapanya dah ini, memang gak 1/10 kali ya. Ya malu, mobil gue bolos banget ya, 1/8, 1/78 lah. Kalau naik motor 1/30. Wah, sisa bensin yang kita bisa save itu ya udah buat jajan-jajan aja di jalan kayak gini nih. Cuman kalah di tenaga dan waktu aja itu sih. Oke, di samping ada pantai, bisa dilihat cantik lah. Ini pengen mampir tapi ogah panas. Kita gas aja dulu biar nanti ngeburu sholat Jumat. Oke, kita udah mulai masuk ke jalan raya Cidaun Ciwidey. Pemandangannya bisa dilihat nanti di depan itu. Wah, banyak banget tuh air terjun yang cantik-cantik. Bahkan di pinggir jalan tuh ada 2 air terjun. Curug apa satu, yang satu lagi namanya Curug Ceret. Pernah gue foto di situ tuh. Enaknya sih kalau melintas jalan ini hari-hari biasa. Cuman ya jadi hal yang mustahil buat gue nih, nyaris mustahil. Ya maklum aja kaum pekerja kayak gue gini kan, di hari-hari biasa nggak mungkin dong kita cabut gitu loh buat jalan. Nanti kerjaan gue gimana gitu loh. Pokoknya gengs, kalau lihat jalanan ini lu full senyum deh. Apalagi lu penikmat jalan, pasti full senyum. Jalanannya tuh bikin experience yang gak bakalan lu lupain lah. Sekalian gua cek jalur juga nih, karena nanti gua sama anak-anak Ogre nih mau ada acara ke Bandung. Touring tipis-tipis lagi, kayaknya melintasi jalan ini nih. Sampai mana lah titik kita berhenti lah.
biar bisa menikmati pemandangan. Wih, Masya Allah pemandangannya gengs. Aduh, nikmat mana yang kau dustakan. Mumpung kita sehat, masih bisa jalan, lu jalan deh, explore deh. Mau naik motor kek, mau naik mobil, mau naik angkutan umum. Ya Indonesia itu luas ya, dengan pemandangannya yang bisa dikata gak kalah lah sama negara-negara lain. Ada Paris Van Java, ada apalah pokoknya istilahnya banyak dah. Di depan ada curug ya, curug apa air terjunnya, sama aja curug sama air terjun. Lumayan cantik tuh kan. Gue bilang apa, di pinggir jalan aja ada air terjun, nanti di depan ada lagi air terjun lebih gede dan ada warung. Kalau kata bocah zaman now mah instagramable banget tempatnya. Mantep banget. Kalau bisa lewat sini ya gengs, atau saat hari masih mencarkan sinarnya. Dilihat dong, kalau malam mau lihat apa lu, samping kanan kiri aja penerangan kayaknya gak ada tuh, yang ada gelap doang. Lampu motor lu 5 watt, siap-siap aja lu nyungsruk. Bercanda gengs. Ya kalau malam kita gak bisa ngatin perjalanan banget tuh, yang ada lu tegang lihat sini gelap gitu loh, dan dingin pastinya. Di samping kanan gua nih ada Curug Ceret yang gue bilang tadi. Di depannya warung. Nah, di sini bisa ngops-ngops dulu lah. Kita lanjut lagi terus ya sambil nyari masjid karena mau sholat Jumat nih. Kalau dikira kayaknya nggak ketangkap nih, di sebelah ini banyak banget curug. Banyak banget nih, ada lebih 5 lah ya. Coba lihat ya, tipis-tipis tuh 1, banyak deh, hitung deh. Di kamera tuh nggak terlalu tertangkap ya, tapi kalau lihat dengan mata telanjang kelihatan banget curugnya. Memang di daerah sini tuh pemandangannya juara banget. Tapi dengan catatan kalau lu mau melintasi jalan ini, kendaraan lu mesti prima banget. Tanjakannya tuh nggak main-main, bisa 30-an derajat lah, bahkan lebih. Lu lihat di depan nih, nuncelep abis. Dan sebetulnya bukan cuman kendaraan yang mesti jos, tapi skill riding lo atau skill berkendara lo di sini ya bukan yang buat kemarin sore lah lo baru bawa kendaraan kota-kota aja. Di sini lo harus punya pengalaman setidaknya minimal udah melintasi jalan puncak. Puncak jalannya lebar gengs, di sini jalannya sempit. Nah, obstacle-nya tentunya lebih sulit, ya tricky lah. Di depannya ada warung yang jos lah. Kalau lu makan campur lauk pemandangan, jamin rasanya makin enak. Nggak tahu kenapa ya. Ya di sini sistem makannya prasmanan, jadi lu ambil. Nah untuk ayam nanti digoreng sama yang punya warung. Kita tinggal tunggu matang, lanjut kita makan. Sambelnya gengs, gila, pedas habis. Persis kayak cocok tetangga lah pedasnya. Mantap, lu lihat sendiri nih. Hamparan sawah luar biasa. Oke, lanjut. Udah kenyang, udah terisi perut. Kita lanjutkan perjalanan. Gengs, di depan gua nih ada mobil yang udah cukup berumur, tapi jos aja dia nanjak. Bukan perkara mobilnya, tapi skill pengendaranya boleh lah. Yang di depan gua mungkin karena kurang pengalaman nih si abang-abangnya, atau mungkin baru melintas atau dengan kondisi kendaraan yang kurang prima. Tapi kalau dilihat ini masih baru nih, Avanza ya cukup baru lah, gak kuat nanjak gengs. Muatannya juga penuh sih, ya banyak faktor sebetulnya. Tapi intinya yang tadi gue bilang, lewat sini tuh gak asal-asal lu melintas aja bisa melaluinya dengan mudah. Pertama kendaraan, kedua skill lo. Ya kita masuki hutan pinus. Habis hutan pinus ini biasanya di depan itu ada hamparan pohon teh, cakep pokoknya. Sayangnya ini rame, jadi yang tadinya gue mau bikin video-video estetik kan ya nggak, karena begitu rame di sini ya jadi bocor lah, kurang enak dilihatnya.
Tanjakannya tetap sama, patah-patah, curam-curam. Tadi di jalan sempet hujan gengs, cuman gua nggak rekam, takut gadget gua pada konslet. Nah biasanya habis hujan ya kabutnya cantik. Nah ini yang gua tunggu-tunggu. Untuk kemarin motor gue benahin dulu. Coba gue berangkat dengan keadaan standar dar. Ditambah lagi performanya udah anjlok banget. Ya gak nyampe deh. Merayap udah kayak keong gue. Gengs, kalau kita lagi ngintasin di antara pepohonan yang ada di atas 1000 mdpl, baunya khas banget. Kayak beli pengharum mobil tuh yang baunya pohon pinus. Nah ini aslinya nih kayak gini nih, mantep, aroma terapi banget di hidung. Padahal gue udah pakai balaklava masih tembus aja. Adem pula, enak banget. Kemarin tuh liburan akhir semester ya, gue lewat sini masih sepi banget. Tapi karena ini berhubung di hari raya H+5, rame jadinya. Dan biasanya sih yang kayak gue bilang tadi, kalau lewat sini tuh orang-orang yang rumahnya nggak terlalu jauh lah ya, dari sekitaran Bandung, Bogor, yang mudiknya ke arah selatan Pulau Jawa di Jawa Barat, kayak Tasikmalaya, Garut, Ciamis, gitu-gitulah. Kalau yang dari Jawa Tengah sih biasanya lewat jalur utara. Ini aja karena gue cari-cari pemandangan, gabut asoy, makanya gue lewat sini. Kabut sudah mulai turun, ayo dong tambahin dong kabutnya dong biar asik. POV aslinya dari mata gue nih kabut udah pekat gengs, tapi kalau di kamera gue setting 0,5, kabutnya yang kelihatan cuman yang jauh doang. Padahal di sekitar gua nih kabut banyak. Nggak tahu ya, kamera handphone sekarang ada AI-nya kali, dia setting sendiri gitu biar nampak jalannya tuh nampak gambarnya cerah. Padahal gue butuh gambaran aslinya, raw-nya seperti apa gitu. Nah bisa dilihat nih kabut udah pekat. Jadi di ketinggian tertentu itu kabut benar-benar pekat. Nanti setelah kita melintas di jalanan yang lebih tinggi, kabutnya tuh hilang malah ya. Nah untuk sekarang kurang lebih jarak pandang sekitar ya 50 meteran lah, 50 meter lebih lah. Masih kelihatan aman-aman aja. Tapi kita di sini butuh menyalakan lampu sesungguhnya. Lampu yang bagus di kabut itu yang warnanya kuning gengs, dia bisa tembus. Tapi kalau warnanya putih biasanya kayak susu aja tuh. Seterang-terangnya lampu bilet gua lewat sini ya udah kayaknya nggak nembus deh. Nembus sih nembus, cuman lebih enak yang lampu kuning, tembus banget gitu. Jadi nggak penjar gitu, nggak penjar kemana-mana. Yang ada kabutnya serasa makin banyak kalau pakai lampu putih. Idih mantep gengs, kabutnya makin tebel, jarak pandang makin tipis ke depan sekitar 20 meteran. Sebetulnya bahaya sih di jalan di kabut-kabut gini, tapi gue suka. Ada Terano Jong. Kenapa gue suka? Lu kayak kondangan terus deket kipas angin yang nyembur air tuh, tapi airnya sejuk. Nah gitu dah kira-kira gambarnya. Makin padat nih. Gue setting ke 1 ya kamera. Makin padat kabutnya. Kita sudah mau melintasi perkebunan teh. Karena pekatnya kabut jadi nggak kelihatan. Ini motor ada lagi di depan gua nih, bukan cuma 1, banyak tuh kan di depan, tapi nggak terlalu kelihatan. Sebelah kanan ada warung tuh, nongkrong di situ sabi juga. Kalau nggak kebanyakan berhenti tadi, berhenti dah gua. Sayangnya udah kebanyakan berhenti gengs. Hujan pula, takutnya nanti kita makin melar sampai rumah. Sebetulnya gua nggak dikejar banget waktu, tapi ya udahlah, udah puas, cukup menikmatin perjalanannya aja. Nah maksud gue di sini nih, tadi gue mau bikin video cakep. Ya udahlah ya, lain kali aja. Gue kesini dengan kamera yang lebih proper lah. Masa yang ngerekam pakai handphone mulu.
doain lah geng, sadar rezekinya biar bisa di action cam yang lebih proper gitu, lebih cakep. Kalau pakai handphone gini ya gambarnya seadanya, tapi setidaknya bisa memvisualisasikan dengan ya cukup baik. Kalau lihat di handphone lah videonya masih oke, cuma kalau lu nonton di layar yang lebih gedean dikit ya agak-agak gitu deh, maklum ya. Doain aja nanti gua punya gear yang lebih proper lah buat ambil video atau buat ngevlog lah. Yang penting bikin video dulu gengs, ya nggak? Kita sudah turun nih dari Ciwidey mau ke arah kota Bandung. Rencana sih mau ke Ciamplas, tahu jadi apa enggak kita lihat aja cuaca deh. Kalau cuacanya bagus ya kita ke Ciamplas, kalau enggak ya udah kita langsung ke Cipatat aja bablas pulang ke rumah. Kita rebahan gengs, macet banget di depan lagi kalau di peta. Kita lewat jalan tembus geng. Kalau enggak kayak gini bukan gua namanya, gua tuh spesialis jalan tembus. Pokoknya jalan tembus yang rada-rada absurd gitu dah. Jalan kecil gini hajar aja. Ya bodo amat sih, orang gua jalan sendiri nggak bawa orang. Ini kadang yang sering diprotes temen gua nih kalau lewat jalan-jalan begini nih, siapa aja protes, lu gimana bawa jalan, lu gila lu ya lewat jalan-jalannya nggak jelas. Ya tapi inilah serunya, makanya gua lebih suka touring itu sendiri-sendiri aja gengs, karena kalau beginian nggak ada yang protes. Siapa yang protes ya, tapi kan ada yang dibayar juga dengan kita lewatin jalan seperti ini. Lu bisa lihat viewnya cakep banget ini, samping kanan kiri gua. Kanan gua ini pohon apaan ya, pohon kentang apa pohon bawang nggak tau lah ya. Kita bisa melintasin pedesaan-pedesaan dengan kearifan lokalnya, tanamannya, keperkebunannya. Nah kalau lewat jalanan besar kan nggak bisa dapat view kayak gini gengs, cuman lewat jalanan tembus. Tapi nggak disaranin malam hari, yang ada lu nyungsur ke sawah, gelap cuy, nggak ada penerangan sedikit pun. Nggak pentingin estetika, yang penting water resist dulu, water resistant tuh. Bannya mantep, berguna banget nih. Hujan deras banget, mau nggak mau kita neduh. Setelah hujan reda kita capcus lagi. Begini efek hujan nih, jadinya lapar bawaannya. Ya udah kita cari makan yang hangat-hangat berkuah. Apa ya, kalau di Bandung mie kocok atau bakso lah paling enggak, ya enggak? Kan enak tuh. Hujan mulu. Baik kita makan geng, selamat makan. Bakso kriwil, bakso ayam. Ini baksonya empuk banget nih. Bakso Empuk kriwil. habis. Enak lah, lumayan. Oke, setelah kenyang kita lanjut pulang gengs. Kita udah di Soreang nih, ya udah di Soreang. Kita akan melintasi jalan Cipatat tadi tuh. Ntar kita mau ke arah Cipatat. Gak jadi gua ke mana tuh, ke Ciamplas. Nah, udah kesorean juga, badan udah pegel-pegel juga. Hujan sih yang bikin cakra gua habis. Ya tenaga gua habis hujan, capek banget rasanya. Ya prepare ini itulah, gua lakbanin dulu nih handphone gua nih biar jadi water resistant nih, karena ya memang udah udah bocor lah. Takut konslet. Tempatnya gua lihat Bandung gini nih macet. Padahal di Jakarta gua sering macet-macetan ya. Tapi nggak tahu, gua nggak suka di kota Bandung macet gitu. Macetnya nggak suka aja gitu. Jalanannya karena gua nggak hafal. Kalau di Jakarta kan gua bisa lewat sini, lewat sono gitu, potong-potong kampung. Jadi gua motong kemana yang ada kayak tadi tuh, apalagi udah malam, motong jalan bisa nyampe sawah gua. Bagus kalau nggak nyungsruk. Kalau nyungsruk dari perkara namanya. Aduh macet. Oke, udah sampai Citata kali, apaan sih ya Cipatat apa apa nih, ya itulah pokoknya karena Cipatat nanti tembus itu. Kalau kita Cianjur tuh lurus terus, kita lewat puncak, kalau ambil kanan lewat Cikalong ke arah Jonggol nih. Ya kita belok kanan aja lewat Jonggol, yang katanya gelap, yang katanya serem, yang katanya begitu, katanya. Tapi tetap aja gue gasin terus. Kenapa gue lewat Cikalong alias Cikalong tembusannya Jonggol, nanti Cilengsi, biar cepet geng. Di sini
pangkas waktunya tuh lumayan. Nah, lu bisa lihat nih, gelap ya, gelap kita tanpa adanya penerangan yang proper di jalan raya. Kayak gini-gini aja nih, terangnya kenapa? Terang lampu kendaraan, bukan terang karena jalannya ada lampu penerangan. Beberapa meter sekali sih ada, cuman tetap aja gelap karena memang jalannya gelap. Bisa dilihatin nih, gue udah jalan berkilo-kilo nih, kayak gini-gini aja. Memang serem sih, dulu seremnya sih sebetulnya bukan karena apa ya, karena mistiknya bukan, ya karena takutnya orang jahat lah. Karena gini, gue pernah cerita geng, gue mau cerita nih, bukan pernah cerita, mau cerita. Dulu waktu lulusan SMA gue ke Tangkuban Perahu, tuh malamnya gue pulang lewat daerah sini. Pada saat itu ya memang jalannya nggak sebagus sekarang, penerangannya juga nggak sebagus sekarang. Oke, ngeres dulu bentar ya, nanti gue lanjutin lagi ceritanya. Kita ngopi dulu sambil makan keripik, kerupuk gila ini pedesnya minta ampun. Buset deh, melek langsung habis pokoknya dah. Oke, lanjut lagi. Jadi gue lewat daerah sini tuh dulu ada orang nyebrang dan tiduran di tengah jalan. Nah, di samping jalan tuh deket semak-semak ada 2 orang jongkok nunggu, kayaknya bawa parang tuh, serem banget kan. Ya gitulah keadaannya, tapi sekarang udah enggak sih. Oke, kita sudah masuk Jonggol Citraland ya, Cilengsi lah nih, daerah Cilengsi. Kita sudah masuk daerah Cilengsi, tandanya sudah dekat dengan rumah. Kalau gue sampai Cilengsi mah ya lah, udah tinggal selepean lagi lah, kepleset nyampe. Dan memang gue udah biasa bolak-balik ke Cilengsi, jadi rasanya deket aja gitu. Ini udah di flyover Cilengsi, lanjut ke depan nanti itu Cibubur, masuk kita ke Keranggan, sampai deh di rumah gue di Pondok Melati. Perjalanan panjang gengs, 2 hari dari Purbalingga ke Bekasi doang. Ya memang karena nginep. Salahnya gue tuh gak jalan subuh, jalannya tuh siang-siang, tengah hari bentet jalan. Yang ada ketemu malam, udah ketemu hujan malam, gak sanggup gua. Ya udah, akhirnya kita terpaksa menginap. Sampai di Cibubur geng, Cibubur nih, SCBD Cibubur, bawah flyover. Ya bentar lagi kita belok kanan, aduh lega banget bisa sampai di sini gitu loh, tanpa kurang satu apapun. Motor tetap prima, jos, badan juga masih enak-enak aja sebetulnya ya, capek wajar, pantat panas ya memang kalau naik motor pantat panas. Dan kita sudah sampai ke daerah Keranggan, Jati Sampurna, yang tandanya bentar lagi Jati Rahayu, Pondok Melati. Sampailah rumah gua. Oke dah, sampai di Pondok Melati, sampai masuk komplek. Oke gengs, gua rasa videonya cukup sampai di sini dulu ya. Makasih banyak atas supportnya yang udah nonton video-video gua sebelumnya. Ya dukung terus gengs. Gua jadi semangat nih ngedit video, bikin video, walaupun ya sederhana, tapi seenggaknya bisa mengisi waktu gua. Oke, jangan lupa share, like, komen, nyalakan lonceng notifikasinya. See you gengs, sampai berjumpa di video-video gua berikutnya. Tentunya dengan di atas roda atau membahas otomotif, touring, traveling, apalah pokoknya itu. Oke geng, see you. Sampai ketemu lagi, sampai juga alhamdulillah wa syukurillah dengan selamat gua sampai ke rumah. Wah.